terutama webinar ini terkait menambah pemahaman kita terhadap Automated Buildings Association dengan dan smart buildingnya di 9 Juli 2021 ini makin bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kepada panitia yang susah payah menyelenggarakan acara ini, harapkan tetap semangat dalam Rapeknas. Wassalam. Salam konstruksi Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami Dewan Pengurus Nasional BPN Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Dalam hari ini di 9 Juli 2021 kita mengangkat satu tema webinar sketsa urban dan smart building. Ya. Bapak Ibu, sketsa urban dan smart building ini materinya kami satu ya dari Caba ya, Continental Automated Buildings Association, sehingga kita juga harus belajar ya Bapak Ibu terkait bagaimana kontraktor juga harus lebih aware, lebih peduli terhadap informasi atau knowledge daripada dunia ketiga, overseas company ya, overseas association, sehingga Bapak Ibu di Caba ini Continental Automated Buildings Association ya, dalam hal ini mungkin bisa jadi peserta di ujung sedikit admin ya. Oke. Di sini diterangkan Bapak Ibu ya bahwasanya Caba itu adalah Continental Automated Buildings Association yang mana Bapak Ibu sekalian, yang mana Caba sendiri lebih fokus terhadap beberapa peningkatan terkait automated building ya. Jadi bisa kita lihat nanti di websitenya caba.org ya, caba.org. Dengan vision Caba ini adalah Caba advances the connected home and intelligent building sectors. Jadi yang dimaksud dengan connected home adalah rumah yang terintegrated dan bangunan yang sektor-sektor bangunan yang lebih smart ya, intelijen atau lebih banyak atau menggunakan teknologi ya, teknologi. Caba Intelligent Building Council, kemudian Caba Connected Home Council ya. Ini adalah konsep daripada asosiasi Caba ini Bapak Ibu ya. Caba sendiri adalah organisasi internasional dengan anggota lebih daripada 375 organisasi ya, yang meliputi terkait desain ya, kemudian fabrikasi manufaktur, kemudian instalasi dan produk-produk retail ya, produk retail yang berhubungan dengan home automation ya, dan juga building automation. Public organization ini termasuk juga terkait kepada facility atau utility dan kemudian dengan beberapa pemerintah, mereka juga ke anggotaan ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu mungkin dari Caba besar ya, masuk kita depan kita coba bagaimana mengadopsi sistem intelligent building
yang telah diterapkan oleh asosiasi cabang ini, Bapak Ibu. Next slide. Ya, ini ada beberapa board of directors, board of directors yang dimaksudnya adalah keanggotaan cabang itu ada beberapa perusahaan big company, big company seperti Sementek, Kimberly-Clark, Profesional, kemudian ada Hilux Fairview, Belimo, Honeywell, Cyber Power, ada Carrier, Automated, kemudian Canada, Schneider Electric, kemudian ada Rejoy, ada Stilis, ada Gridan, ada Delos, ada Gili, ada Microsoft, ada Toyota, ada Rin, ada Legrand, ada Southwire, kemudian ada Siemens. Semuanya itu juga perusahaan asosiasi big company yang telah memiliki UL Laboratory, Bapak Ibu. Yang produk-produknya sudah masuk ke dalam approval ataupun sertifikasi UL Laboratory. Next slide. What are the smart city drivers? Ini diketahui bahwasanya urbanisasi terjadi di Indonesia khususnya adalah perpindahan populasi dari kawasan kawasan pedesaan atau kawasan yang jarang dulu kepada kota. Jadi dia pindah ke kota. Itulah urbanisasi. Jadi dari pedesaan atau dari penduduk yang sedikit atau yang terbatas bergerak kepada kota ataupun kota-kota besar, itu urbanisasi. Jadi pada pergeseran atau pertumbuhan urbanisasi ini di beberapa kota Bapak Ibu itu diprediksi lebih dari 700 juta 700 juta penduduk selama 10 tahun ini. Itu kemudian growing stress. Jadi growing stress itu adalah bagaimana peningkatan populasi, kemudian bagaimana respon populasi dalam aktivitasnya terhadap lingkungan, environmental. Kemudian bagaimana juga peningkatan lonjakan urbanisasi tadi terhadap regulasi, kemudian bagaimana dengan tax atau pajak, kemudian bagaimana dengan anggaran, kemudian peningkatan biaya hidup, kemudian individu infrastruktur, urbanisasi ini juga menjadi satu ketahanan di bidang infrastruktur, karena banyak populasi yang ada berarti membutuhkan infrastruktur yang cukup untuk menampung daripada jumlah populasi itu, baik itu bertambahnya peran orang, kemudian ruang industri, kemudian perumahan, kemudian fasilitas pendukung daripada populasi itu seperti rumah sakit, kemudian kantor pemerintahan dan segala macamnya. Kemudian Bapak Ibu, dan urbanisasi itu juga terjadi kompetisi pertumbuhan ekonomi, kompetisi pertumbuhan ekonomi pada perkotaan itu, juga bisa menjadi satu kekuatan ketahanan investasi, kemudian pekerjaan, bisnis, dan talenta kesuksesan ekonomi. Jadi pada dasarnya individual atau personal daripada populasi yang bertumbuh
dengan adanya urbanisasi ini menyebabkan teknologi semakin dibutuhkan, sehingga Bapak Ibu, dengan teknologi ini maka kebutuhan yang dibutuhkan sehari-hari oleh populasi tadi bisa memperingan atau mempermudah atau semakin membantu dalam kehidupan sehari-hari populasi. Next slide. Oke, ini ada lagi penjelasan terkait what are major smart city drivers ya. Bagaimana permasalahan lingkungan hidup permasalahan lingkungan hidup Jadi di sini this is how the world's population but used to 1/3 of the world's energy and emitted 3/4 of the world's CO2 emissions. Jadi dengan bertumbuhnya populasi dan perkembangan kota tersebut, maka Bapak Ibu itu menjadi dampak yang serius terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, pada saat pertumbuhan industri ataupun perusahaan itu menyebabkan peningkatan CO2, karbon monoksida Jadi emisi CO2 itu meningkat di perkotaan-perkotaan yang padat penduduk maupun pada aktivitas industrinya sehingga Bapak Ibu inilah yang menjadi tugas utama di seluruh dunia, bagaimana kita kembali ke ekspektasi tadi Jadi pada dasarnya peningkatan setiap kota tadi membutuhkan teknologi yang tepat guna Kemudian rapidly improving technology capability Jadi itu membutuhkan pengangkutan massal transportasi massal seperti itu rapidly. Jadi contoh di Jakarta sekarang itu ada MRT, LRT seperti itu. Itu dibutuhkan Bapak Ibu. Terkait transportasi yang bisa menampung banyak orang. Jadi sekali jalan atau sekali dia bisa menampung sekali orang-orang Nah, itu juga bisa mengurangi ongkos transportasi. Next slide. Ini ada beberapa faktor teknologi yang mengaruhi dalam smart building atau SSW ini. Yang pertama bagaimana Indonesia teknologi ini menjadi satu kebutuhan yang dibutuhkan di dalam kota-kota besar, kota-kota industri sehingga yang diberikan juga mengambil peluang ini terkait SDM manusianya. Dan ada beberapa universitas atau teknik yang khusus memiliki atau bisa melahirkan teknokrat atau para engineer muda di bidang automation Kemudian Internet of Things Internet of Things kita ketahui bahwasanya zaman now di zaman ini everything terkait internet jadi kita tidak bisa berjauhan atau tidak bisa internet Bapak Ibu semuanya membutuhkan internet. Yang berikutnya sensor dan data Jadi penggunaan sensor dan data ini sangat penting Apalagi data sekarang sudah banyak bank data itu bank data sehingga satu data itu bisa satu data center bisa menampung begitu banyak berbagai giga atau bahkan tera data itu Kemudian smart infrastruktur Jadi pembangunan atau infrastruktur yang smart itu juga
sangat dibutuhkan di era teknologi zaman now atau era 4.0 ya. Ya, 4.0. Kemudian intelligent transportation. Ini intelligent transportation juga smart intelligent ya. Jadi saat LRT MRT lain kemudian nanti disambung dengan roda apa namanya moda transportasi ya, moda transportasi itu baik itu kereta api, LRT, damri ya, angkutan moda ya, dari atau yang lain, kemudian bagaimana connectingnya dengan jalan kaki, dengan terminal di setiap kota ya, tapi satu kali pembayaran untuk semua service tadi. Nah, seperti itulah ya, di Jakarta sudah mulai diberlakukan seperti itu Bapak Ibu ya, untuk kota besar. Kemudian teknologi leapfrogging ya, kemudian energy efisiensi ya, energy efisiensi juga ini pada dasarnya banyak diterapkan di hotel besar ya, itu mereka membatasi pemakaian itu, contoh kalau kamar mandi tidak dipakai otomatis listriknya mati atau exhaustnya mati ya, seperti itu ya. Itu kemudian energi efisiensi juga bisa kita apa namanya kita gunakan energi baru terbarukan ya, energi baru terbarukan. Kemudian integration ya, kemudian integration dari satu kota ke kota lainnya ya, dari satu teknologi ke teknologi lainnya. Contoh misalnya penggunaan CCTV sekarang sudah bisa. CCTV itu walaupun di rumah kita bisa mengontrolnya melalui Android kita ya, seperti itu ya. Autonomous physical ya, kemudian microkinetic ya, kemudian mobility ya. Jadi data connectivity, additive manufacture, artificial intelligence, ini juga AI ini atau IE ya, sekarang lagi kita namanya artificial intelligence ini, bagaimana bisa ke depan dengan menggunakan teknologi ya, kita bisa mengurangi beban manusia ya. Kemudian ada quantified self-nya, intelligence building-nya, kemudian cyber security-nya ya, small scale solution ya, remote office dan digital link ya, Bapak Ibu. Next slide. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan ya. Raise your hand atau bisa dibuat di chat grup ya. Ini ada 9 smart city terkait aplikasi vertikal ya, terkait aplikasi vertikal. Pertama buildings ya. Kalau kita bicara buildings itu kita bicara bangunan, kita bicara energi, kita bicara telecommunication ya, kita bicara transportation, kita bicara water and wastewater, kita bicara health and human services, kemudian kita bicara public safety, kita bicara payments and finance, kemudian waste management. Bapak Ibu terkait building ini kita ketahui ya, mungkin kita pernah lihat di satu kota ya, satu apartemen terintegrasi dengan beberapa office ya, dengan perkantoran ya, kemudian dari situ housing-nya ada ya, mall-nya ada ya, kemudian fasilitas umumnya juga ada ya, Bapak Ibu. Kemudian energi ya, bidang-bidang energi ya, energi juga banyak beragam yang mulai dari energi fosil maupun energi yang renewable energy ya. Telekomunikasi ini internet sudah mulai menjadi kebutuhan pokok, sehingga masing-masing provider juga sudah mulai menggarap pasar yang kompetitif, kemudian fasilitas services terkait telekomunikasi ini juga sudah mulai meningkat dari hari ke hari. Berikutnya transportation. Di transportasi ini Bapak Ibu ya, itu juga kita bisa lihat ya, teknologi di transportasi sekarang sudah mulai meningkat drastis ya. Dari contoh lah kita buat ada kereta api Jakarta Surabaya kereta cepat
kemudian penggunaan moda transportasi dengan melalui jalan tol ya. Sekarang Jakarta Surabaya itu bisa ditempuh dengan 10 jam ya. Kalau dulu kita berhari-hari tidak ada tol ini namanya tol baru dari Jakarta Surabaya, kita bisa menempuh waktu yang singkat ya. Kemudian water and water ya. Terutama baik di kota-kota besar ya, itu ada pengelola air minum ya, pengelola air minum, kemudian bagaimana pengelolaan air limbah, dan air limbah itu bisa dipakai juga setelah dikelola dengan baik dan aman untuk kesehatan, mungkin untuk flashing toilet atau untuk washing car ya. Jadi recycling air itu ya, recycling air juga di kota-kota sudah digunakan Bapak Ibu ya, atau air yang bekas daripada waste itu bisa dikelola juga untuk misalnya pemakaian air ke mesin ya, coolant ya, seperti itu. Itulah teknologi yang dikelola, diberdaya kembali ya. Kemudian public safety ya. Public safety juga ya, safety. Kemudian maintenance saat ini kita sudah melihat bahwa kita sudah antri di bank itu ya, karena sudah ada ATM. Kemudian juga kita sudah lihat sudah antri di ATM karena sudah ada mobile banking, jadi peningkatan juga sudah sangat blow up ya, maju dan berkembang ya. Waste management juga Bapak Ibu dengan fokus pemerintah dalam lingkungan hidup dengan Kementerian Lingkungan Hidupnya, maka juga standar usaha juga mengadopsi standar internasional seperti environmental management system di masing-masing perusahaan itu sering kita dengar dengan nama ISO 14001 ya, terkait lingkungan hidup seperti itu. Kemudian dari pemerintah sendiri ada kontrol manajemennya melalui dinas KLH ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, melalui Kementerian KLH juga, kontrol sosialnya, kontrol terkait intensitas ataupun kualitas daripada waste management yang sering menjadi masalah di isu di kota-kota besar ya. Next slide. Dan instrumentation and control ya, 7 teknologi untuk smart city ya. Instrumentasi dan kontrol implementasi. Jadi instrumentasi memang tidak lepas dari teknologi, bagaimana instrumennya bisa diadopsi dengan pemakaian software yang bisa digunakan menjadi pengontrol jarak jauh ya. Itu juga sering kita lihat ya, seperti yang terang dari CCTV itu bagian daripada instrumen kontrol, namun bisa kita kontrol monitoring melalui handphone Android kita gitu ya. Connectivity adalah ya terkait banyak hal ya, connectivity baik itu bicara telekomunikasi dari satu provider misalnya Telkomsel ke XL atau ke Indosat itu, atau connectivity daripada service pemerintah ya, seperti ada OSS sekarang ya, seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya lanjut. Ini ada interoperability, security advocacy, data management, computing source, dan analitik. Next slide. Di sini ada sisi perencanaan dan teknologi, bagaimana pengembangan dan manage smart city proyek ya. Next slide. Bapak Ibu ada sahabat intelijen building ya, energy management system ya. Nah, ini seperti project steering committee and funders-nya ya. Ada beberapa seperti metodologi, bisnis hidro, silver, carrier, hidrobek, well, grant, KMC ya, Yota, Kimberly Clark, Iconics, Siemens ya. Kemudian ada Sapphire, Staircase ya. Dan yang lain lagi ya. Next slide. Intelligence building method and energy management become increasingly critical ya. Di sini ada buat why energy management strategic critical. Ya, karena 25 sampai 30% energi itu dikonsumsi ya, dan membuang limbah ya. Itu. Next slide. Intelligent building bagian complex technology ini juga merupakan satu kesatuan ya, bagaimana market status ya, status daripada penerapan energi manajemen, aset manajemen, dan optimalisasi ya. Next slide. Kita buat lihat di sini driven by technology distributed and future sustainability right ya. Jadi ini bagaimana karena strukturnya ya, kita bisa lihat ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat bagaimana future market structure itu mempengaruhi terhadap distribusi energi ya, Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat rule-nya. Next slide. Incumbent IBM software are trained by innovators ya. Ini dia jadi incumbent itu seperti Johnson Controls, Siemens, Prince, Schneider ya. Kemudian Logic, Honeywell ya. Itu pada lalu establish ya. BMS providers, kemudian utility tracking dan submetering ya. Ada solution on point, energy hypo, GB, retreat point, sensei, optics ya. Kemudian building analytic itu ada beberapa ya, seperti Job, Cortex, and Touch, Tide, Spark, Eco Energy, Automated Supervised Control, itu dari box, AI, artificial intelligence, buildings ya, kemudian ada sensor suite, ada smart tools, ada hang ya. Kemudian dari digital twins ada spatial logic, Willow, Jinka, kemudian ada top ini, Inviscar ya. Next slide. Occupancy sensing and API automated interactivity itu ada terkait embedded occupation sensor ya. Yang pertama holding awareness, load flexibility using occupation sensor, kemudian ada building leadership ya,
flash signal from utility, jadi di mana dari utility-nya, kemudian melihat clearly shift load based on flexible and price, ya. Kemudian building clearly set load shifting data for better demand response. Jadi sesuai dengan permintaan utility operator, sehingga smart metersnya kita bisa lihat, ya Bapak Ibu, ya. Inilah pola daripada distribusi energi, ya. Next slide. Contoh di sini ada grid interactivity augments on generation and storage, ya. Ini terkait dengan interactivity bisa mengoptimalisasikan produksi, ya, energi, pembangunan energi. Buildings produce store and consume sustainable energy in the microgrid. Grid supplies energy during solar generation, downtime, ya, and source event. Jadi kita akan bagaimana mengawinkan atau memberdayakan energi yang positif tadi, ya, seperti uap atau gas, ya, menjadi energi baru-baru seperti on-grid system atau off-grid system, ya. Next slide. Ya, di sini ada gap allows building optimize energy transmission and produce energy enables massive application, ya. Sini ada security, surveillance, EV charging, ya. Kemudian zero emissions, autonomous vehicle, ya, seperti yang terangkat dari atas, manajemen seperti apa, utilities-nya. Jadi ini adalah gambar atau foto building grid communication will enable sustainable smart, ya. Bagaimana artificial intelligence dan machine learning bisa kita berdayakan, kemudian core enabling technologies-nya, open data platform-nya, edge network-nya seperti apa, kemudian edge computing-nya seperti apa. Ini terkait manajemen di bidang infrastruktur, transportasi maupun logistik. Next slide. Over time, intelligence building practices have shifted, ya. Ini juga terkait building energy adoption and availability adalah sangat dibutuhkan, ya. Di startup dimulai tahun 2001, ya. Agen energy startup di XSP, kemudian dimasuki di 2005 Amerika energy policy Amerika itu untuk mempromosikan pengurangan karbon, ya. Jadi di US energy policy promote carbon reduction, ya. Kemudian resisi di tahun 2007, ya. Kemudian di tahun 2013 series Sputnik Technology Basic Productivity, yang dari 2012 sampai 2013. Kemudian di 2014 present, ya, INI itu, ya, use cases MNS for holdings, ya, penggunaannya. Tapi bagi kita COVID-19 pandemi ini juga bisa mempengaruhi semua sendi kehidupan khususnya di bidang teknologi ataupun di bidang konsumsi, ya, Bapak Ibu. Next slide. Ada di sini intelligent building and COVID-19, ya, karena pemerintah ataupun sektor swasta juga harus memperhatikan yang namanya kebangkitan ekonomi, tapi tidak lupa terhadap protokol kesehatan, sehingga perusahaan itu juga memiliki tugas secara moralitas, ya, menjadi presiden komite dan menjadi pendana untuk bagaimana kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini. RRWT Automated Logic XCF yang dilakukan period, ya, Jago Pochet, Cyber Power, Daikin, ya, kemudian EFC Honeywell, Toyota Johnson Control, Kimberly Clark, Games Control, dan Canada, Nia Siemens Nisarda, yang Steelcase, Young Control, dan Union Underlaboratory. Next slide. Evaluation of technology application for value creation, ya. Jadi di sini didirikan tahun 2020 sampai 2025 teknologi radar, ya.
Jadi di sini bisa lihat bagaimana teknologi investornya, yang bagaimana dari tahun 2020 sampai 2025 perkembangan daripada data itu. Next slide. Use cases and best practices implementation. Best practices involving cutting edge technology and application for cost-19 environment analysis below. Digital twin for future workplace, kemudian cost-19 application, IIQ-based ventilation, IIQ-based ventilation. Ini bisa dilihat di gambar-gambar 1, 2, 3, dan 4. Next slide. Exploring alternate use of intelligence buildings juga di sini bisa dilihat bagaimana stadium compacted to healthcare, especially during pandemic. Ya, dari buildingnya, contohnya Maranatha Stadium, lokasinya di Rio de Janeiro, detailnya convert to field hospital listrik 800 tempat tidur. Jadi bagaimana pemerintah menghadapi pandemi ini dengan switch untuk penggunaan asumsi daripada pembangunan itu, ya. Contoh lagi ada di Amerika, ya, itu bisa mengubah sampai tidak bisa mampu tempat tidur, ya. Jadi fasilitas umum yang besar itu bisa diberdayakan pada saat terjadi pandemi ini ataupun namanya wabah internasional ini, ya. Next slide. Ini rekomendasi Pak Ibu, bagaimana based on the extensive of related rules, ya, related rules, like the solution that can address new challenge for intelligence building, ya. This predictor di fix the solution that can help address past COVID-19 challenge and science analytic and by solution causing more mainstream adoption, ya. Nah, next slide. Ini masih terasa ya Bapak Ibu, hari ini COVID ini smart cities include smart building, ya. Ini juga bagaimana mencatatkan smart kota yang pintar menjadi termasuk dalam penggunaan atau pembangunan pintar, ya. Oke, next slide. Apa itu smart city, ya? Smart city adalah city, ya. Network of sensors, proprietary dan available information on the rules of citizens, ya. Noise and other forms of environmental pollution and air traffic and weather condition. Inilah sementara smart city lainnya, ya. Kemudian dari lighting, penggunaan lighting lebih dari 50% untuk listrikan, ya. Kemudian internet bins, connected, ya. Kemudian smart box, ya. Kemudian khusus itu juga, kemudian bagaimana parkir itu bisa dikontrol sensor berapa mobil atau kendaraan yang lalu lalang, berapa yang parkir, berapa yang out in seperti itu. Next slide. Ya, Bapak Ibu, untuk keterangan lebih lanjut ini bisa cek ya di website cabang.org. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang tanya? Halo, Bapak Ibu ada yang tanya? Ya, kalau mau bertanya kami persilakan Bapak Ibu, ya. Jadi demikian Bapak Ibu, pesan kami kalau ada yang kurang, maaf kami, semoga dimaklumi, semoga kita sharing informasi ini bisa terus berlanjutan, ya Bapak Ibu, ya, sehingga hal yang kita inginkan pada awareness dengan anggota dan usaha ini bisa menjadi kegunaan untuk banyak pihak, ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih admin kami DPNAPNAS, terima kasih, salam konsumsi dan sampai jumpa di webinar berikutnya.